ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya, menarik begitu ya. SBY mengatakan dia Demokrat kena prank dari musang berbulu domba, katanya begitu ya. Ini yang menjadi trending hari ini begitu kan, ada apa begitu. Jadi persoalan-persoalan politik itu saya kira anggap biasalah begitu kan. Karena ini adalah panggung politik begitu kan, bukan panggung dalam egois begitu ya. Toh pada hakikatnya cari yang terbaik begitu kan, dari yang terbaik begitu. Jadi ya saya kira bahwa ya kalau Partai Demokrat gentle ya berlabuh ke yang lain, kan begitu logikanya begitu. Santai-santai aja kok begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, SBY Demokrat kena prank dari musang berbulu domba, katanya begitu ya, banyak sekali pro dan kontra. Sudahlah Pak, ya ambisimu ketinggian. Kami saksi ya atas manuver-manuver Partai Demokrat yang mengancam koalisi. Biarkan Mas AHY memainkan ya bidaknya sendiri ya, perlu waktu dan proses untuk meraih cita-cita besar, menjadi seperti diri Bapak yang dulu ya. Apakah Bapak lupa sejarah Bapak sendiri? Lebay kali SBY ini, katanya begitu ya. Pak SBY seorang negarawan yang sangat saya hormati. Namun sayang sekali pernyataan Pak SBY masih belum mencerminkan sebagai seorang negarawan ya, maupun sebagai ya politisi ulung. Ya seperti Pak Jokowi aja mainkan begitu kan. Walaupun dituduh sana sini santai aja, tertawa, tapi mainnya itu main cantik begitu kan ya. Ya kalau sekarang ini seolah-olah agak baper begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan yang ini yang menarik begitu ya ini. Pendukung Anies sibuk membantah-bantah dan menilai soal pilihan ya cawapres Anies. Lalu kemudian ya dari KKN Perjuangan ya, ketahuan Salim ini sampean bukan pendukung Anies. Ya kan banyak begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bukan pendukung Anies, bukan pendukung Partai Demokrat, malah ya pendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo di situ. Lalu kemudian nimbrung di situ begitu kan. Seolah-olah wah ini perhatian Partai Demokrat, kasihan sekali. Ada apa di situ begitu kan ya. Seolah-olah simpati mereka begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya bukan mereka begitu. Jadi ya Partai Demokrat itu kena prank dua kali. Dari pendukung Ganjar, dari pendukung Pak Prabowo begitu. Seolah-olah ya prihatin terhadap Partai Demokrat ya. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Ya cok simpati begitu kan. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Terbongkar deh begitu ya. Tidak pandai melobi lalu membabi buta ya. Salahin orang semua begitu. Sungguh tak ada kemajuan cara berpolitiknya begitu ya. Bau tahu rasa bosku begitu. Kalau AHY saya kira yang menerima itu begitu kan ya. Mungkin yang lain kader-kadernya itu begitu. Karena kader-kadernya itu dibangun tidak ada mungkin ya sekolah mentalitas di situ begitu. Bagaimana uji dari sebuah kader begitu ya. Padahal justru keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan menunjukkan Partai Demokrat terperangkap oleh permainan Nasdem dan PKB ya. Selangkah lagi Koalisi Perubahan game over katanya begitu, dan pendukung ya Partai Demokrat ya kurang mendapat kepercayaan masyarakat ya. Ini kan sudah jelas di situ begitu ya. Masing-masing memaksakan kandidatnya untuk jadi cawapres ya. Memang aja dulu Pak ya, setar dari menteri supaya ada rekam jejaknya, baru mengajukan jadi cawapres. Betul kayak Pak Prabowo begitu kan. Tidak punya pengalaman dalam dunia pemerintahan, tiba-tiba mau calon presiden. Gagal deh 2 kali, dan sekarang jadi Menhan, elektabilitasnya tinggi, dan pada akhirnya dia mau jadi calon presiden. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya politik itu butuh pengalaman Pak. Kira-kira seperti itulah ya dari netizen begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, SBY Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Luar biasa begitu ya. Kok bisa menuduh seperti itu begitu ya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan langkah Partai Nasdem dan Anies Baswedan kepada ya Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah sangat kasar dan tidak patut, terutama dalam kaidah moral dan etika politik, katanya begitu. SBY mengaku memahami bahwa dunia politik memang penuh strategi.
taktik dan siasat. Namun selama pengalaman 2 kali bertarung pada pemilihan presiden Pilpres, dia tidak akan pernah menemukan sikap kasar seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Kasar gimana coba bayangkan begitu? Ya mungkin di 2010 berbeda dengan sekarang Pak. Ya zamannya sekarang berkembang. Ya, zamannya media sosial begitu kan. Tapi jangan lupa bahwa punya catatan juga begitu dalam sejarah itu. Bagaimana ketika Razal Ramli diangkat menjadi menteri pada waktu itu, ya Pak SBY kena intervensi dari Yusuf Kala pada waktu itu dan akhirnya Rizal Ramli gimana begitu kan. Itu kan jangan salah juga, Bapak punya sejarah juga di situ begitu ya. Bahkan saya mengerti, kita semua mengerti ya, politik itu memang penuh siasat, penuh taktik dan caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi ya batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, kalau bisa menggunakan istilah dalam bahasa Inggris is really ugly ya. Kata SBY saat menyampaikan ya arahan dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat ya. Oleh karena itu, dia pun mengingatkan para pengurus Partai Demokrat agar tidak menempuh cara-cara yang tidak patut, tidak sesuai dengan etika dan kita bermoral dalam berpolitik. Ya, kita tahu bahwa Pak SBY itu menganggap bahwa bagaimana simpati ini ya, semua masyarakat yang sudah bergabung ya, relawan-relawan Anies Baswedan begitu merasa ingin dipercaya, ingin ada simpati, seolah-olah terzalimi, seolah-olah dikhianati. Kira-kira seperti itu begitu kan. Saya paham hal-hal seperti itu. Ini dunia politik, Pak, begitu kan. Bukan dalam dunia yang kemudian harus simpati sana sini. Orang itu dalam politik tidak ada yang namanya simpati, tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada hanya kepentingan di situ begitu. Jadi harus paham Partai Demokrat begitu kan. Utamakan kepentingan begitu. Jadi koalisi perubahan itu ya inginnya menang ya. Kalau hanya ingin membangun bangsa ditujukan hanya seorang menjadi cawapres ya gimana begitu kan. Kan aneh juga begitu ya. Bahkan SBY juga mengungkapkan percayaan dengan sejumlah rekan-rekan terdekatnya sempat mempertanyakan keputusan Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Bahkan di satu sisi ya SBY menyebutkan ada lebih dari seorang yang mengingatkan dirinya untuk mempertimbangkan kembali keputusan Partai Demokrat. Itu mendukung Anies Baswedan ya bergabung dalam Koalisi Perubahan ya. Siapa mereka begitu kan ya. Pada akhirnya mau berlabuh kemana? Kepada Pak Prabowo. 2019 kok seperti itu begitu kan. Sudah jelas rekam jejaknya dari Partai Demokrat begitu kan. Jadi dia mau apa coba bayangkan begitu ya. Bahkan ya, dia juga menyampaikan isi pertemuan dengan Anies dan tim 8 Koalisi Perubahan ya. Katanya sudah jelas bahwa AHY itu menjadi cawapres, katanya begitu ya. Tapi karena peta politiknya sekarang kan berbeda, Pak ya. Sama aja dengan yang lain begitu ya. SBY menyesalkan ya sikap Anies yang tidak menyampaikan secara langsung keputusan memilih Muhaimin kepada dirinya dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Oleh karena itu, dia memahami ekspresi kekecewaan para kader Partai Demokrat yang ditujukan dengan berbagai cara, termasuk melalui pesan-pesan yang dikirimkan ke saya ya. Bahkan ya ini menarik begitu kan ya, kekecewaan dari Pak SBY begitu kan. Jadi cara-cara seperti ini saya kira sudah tidak relevan apa yang dilakukan oleh Pak SBY begitu ya. Dia menyebutkan ya ada pesan yang mengatakan bahwa partai ya Demokrat terkena lelucon praktek dari musang berbulu domba. SBY memimpin ya sidang ya Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung kemudian ya Andi Alfian Malaranggang yang merupakan sekretaris Majelis Tinggi Demokrat. Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai Nasdem dan Anies yang disampaikan oleh Iftithah Sulaiman ya selaku utusan Partai Demokrat dan tim 8 Koalisi Perubahan. Ya, saya kira ya sah-sah aja sebenarnya begitu ya. Saya SBY lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader dan anggota sidang Majelis Tinggi itu begitu. Saya kira tidak menjadi masalah begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau gentle Partai Demokrat itu sebenarnya berlabuh kemana? Silakan begitu kan. Jangan hanya baper di media sosial sana sini. Tidak ada dampaknya orang-orang baper dalam dunia politik itu begitu kan. Karena sekarang musimnya berbeda Pak. Bukan musim baper-baperan, bukan musim hal-hal seperti itu begitu kan. Sekarang musimnya tunjukkan
ekspresinya, tunjukkan kematangan politik, tunjukkan ya prestasinya. Kira-kira masyarakat akan mengetahui itu begitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.